Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aris Lukman. Hai guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat semua di pagi hari ini. Dan pagi hari ini gue akan mengajak kalian semua untuk melakukan selalu kesehatan kita. Mudah-mudahan kita sehat selalu, apalagi di masa pandemik seperti ini. Kesehatan harus selalu dijaga karena kita tidak mau terjangkit virus yang namanya. Guys, gue tidak melakukan jogging ya. Sudah 3 bulan lamanya semenjak COVID menyerang negara Indonesia. Tereksplorasi tentang keindahan Jalan Jenderal Sudirman ini dengan gedung-gedung dan gedung-gedung yang tinggi, tempat-tempat yang istimewa. Tentunya gue akan mengeksplor jembatan GBK yang begitu megah tentunya dan jalan-jalannya. Ini adalah minggu kedua di mana PSBB dilonggarkan dan disebut masa transisi, makanya gue manfaatin. Kenapa gue nggak melakukan jogging dari minggu lalu? Karena gue males guys. Nah ini gue sudah tidak bisa membendung rasa kerinduan gue terhadap jogging ke GBK. Selain kita cuci mata, terus refresh, terus banyak hal yang tentunya kita temukan karena di GBK itu selalu banyak acara. Dan selain banyak acara juga ada bagi-bagi hadiah. Tapi nggak tahu ya kali ini ada nggak ya acara karena masa transisi? Mungkin nggak ada kali ya. Nanti kita lihat aja ya. Kita pakai masker dulu ya guys. Selamat pagi guys. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Perjalanan dimulai dari tempat kosan gue yang berada di Jalan Senayan, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Di depan sekali gue melihat beberapa anak-anak yang sedang melakukan aktivitas jogging. Kemudian terlihat aktivitas sarapan pagi dan perkumpulan untuk merencanakan sesuatu tentunya. Kemudian menuju kawasan SCBD. Di sini sudah kalian tahu bahwa kawasan SCBD adalah daerah elit. SCBD adalah singkatan dari Sudirman Central Business District. Ada apartemen, restoran, mall, kemudian banyak gedung-gedung perkantoran di sini, sehingga memanjakan mata kita untuk melihat pemandangan yang sangat indah. Gue serasa di mana ya? Gue sebut sih ini surganya Jakarta Selatan, karena selama gue di Jakarta belum pernah melihat kawasan yang sebagus ini selain SCBD. Apa mungkin gue nya yang kurang main ya? Karena gue nya mainnya deket-deket sini aja. Dasar pemalas. Setuju gak setuju, itulah pendapat gue tentang SCBD. Di sini terlihat beberapa aktivitas jogging bisa kita perhatikan, namun kebanyakan menggunakan sepeda. Dan ini gue menuju Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kita bisa lihat bahwa aktivitas bersepeda sangat indah sekali kan kalau kita perhatikan di SCBD ini. Ada gedung Bursa Efek Indonesia. Nah ini mulai
pintu masuk kawasan SCBD dari Jalan Jenderal Sudirman. Kita bisa lihat sangat indah sekali kan. Walau enggak terlalu ramai seperti sebelum COVID-19, namun ini sangat menarik minat untuk selalu melakukan aktivitas olahraga. Namun, transportasi umum atau kendaraan pribadi tetap melaju karena tidak diberlakukannya CFD, yaitu Car Free Day. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sedang berolahraga dengan lalu lalang kendaraan umum dan kendaraan pribadi sangat harmonis karena di sini banyak petugas yang mengatur lalu lintas dan para petugas selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kemudian gue mencoba untuk menuju ke stasiun MRT. Gue pengen tahu apakah MRT beroperasi atau tidak. Salah satu petugas MRT mengatakan bahwa MRT pada saat ini beroperasi, namun kita lihat bahwa terlihat hanya beberapa orang yang beraktivitas untuk melakukan perjalanan. Artinya MRT ini terlihat sepi, tidak seperti 3 bulan yang lalu sebelum COVID ini menyerang negara Indonesia tercinta ini. Kemudian gue menuju ke area Gelora Bung Karno melalui eskalator ini. Gue sudah berada di area Gelora Bung Karno. Ada beberapa aktivitas olahraga yang dilakukan oleh orang-orang. Ada yang jalan kaki, kemudian ada yang menggunakan sepeda, kemudian ada yang berlari-lari. Dan sepertinya ada insiden accident terjadi di salah satu komunitas sepeda, terjatuh tadi sepertinya, namun kembali beraktivitas tidak lama kemudian. Terlihat tidak begitu ramai ya, tidak seperti 3 bulan yang lalu sebelum COVID menyerang negara Indonesia tercinta ini. Biasanya di area sini tuh ramai pedagang, kemudian yang melakukan aktivitas jogging, atau mungkin masih ragu ya untuk melakukan aktivitas di luar rumah karena memang ini masih masa transisi. Terlihat beberapa gedung yang berdiri kokoh. Kemudian ada jembatan yang sangat unik dan indah. Di sana adalah jembatan GBK. Nah, ini adalah kantor pajak. Kantor pajak ini diapit oleh 2 gedung yang sangat kokoh, yaitu Gedung Mandiri dan Sekwis. Dan ini adalah pintu gerbang masuk ke GBK. Namun saat ini kita tidak bisa masuk melalui pintu ini. Karena pada saat ini hanya diberlakukan 1 pintu untuk memasuki kawasan Gelora Bung Karno. Di sini sudah tersedia tabung pencuci tangan dengan 3 wastafel disertai sabun cuci, dan kita menuju pintu gerbang yang dibuka untuk memasuki kawasan Gelora Bung Karno. Biasanya di tempat ini dipenuhi oleh pedagang-pedagang kaki lima.
Dari mulai gorengan, pakaian, minuman, buah-buahan, dan banyak lagi macamnya tentunya. Dan gue sedang menuju area pintu Gelora Bung Karno yang terbuka. Dan kita bisa perhatikan betapa kokohnya gedung SMB Niaga yang ada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Dan di sini terlihat dua gadis cantik yang sedang melakukan aktivitas, namun gue nggak punya keberanian untuk men-shootnya. Dan di depan gue tepat ada pedagang minuman yang menggunakan sepeda, dan terlihat beberapa komunitas sepeda yang sedang beristirahat tentunya. Tentunya kawasan Gelora Bung Karno ini sangat cocok untuk dijadikan view atau pemandangan di foto atau di video. Dan ini adalah gedung FX yang biasanya ketika setelah gue olahraga maka gue biasanya jajan di sini. Banyak sekali junk food yang bisa dibeli di sini. Dan ini menuju pintu masuk kawasan Gelora Bung Karno. Terlihat ramai namun tidak padat. Nah, di sini juga ada komunitas sepeda yang sedang melakukan aktivitas perjalanan. Jika dipresentasikan, yang menggunakan sepeda itu bisa 75% dibanding orang yang melakukan jogging tanpa sepeda. Karena akhir-akhir ini komunitas sepeda merebak di mana-mana. Nah, ini ada anak kecil, kasihan sekali. Nah, ini dia pintu masuk untuk menuju ke Gelora Bung Karno. Kita masuk yuk. Terlihat kepadatan yang terjadi di pintu masuk Gelora Bung Karno. Ada beberapa yang melakukan aktivitas jalan kaki dan ada juga yang melakukan aktivitas dengan sepeda. Nah, di sini ada kelihatan ada kemacetan ya. Dan ternyata sebelum masuk ke Gelora Bung Karno ada pengecekan terlebih dahulu. Yang dimana sebelah kiri untuk menuju keluar dan sebelah kanan untuk menuju masuk ke area Gelora Bung Karno. Terlihat banyak sekali mobil yang terparkir di area Gelora Bung Karno, dan ini adalah komunitas sepeda yang akan memasuki area Gelora Bung Karno. Banyak sekali terlihat padat ya. Mungkin mereka sudah kangen untuk melakukan aktivitas berolahraga selama 3 bulan yang lalu mereka stay at home. Ini adalah detik-detik pemeriksaan yang akan dilakukan oleh petugas. Nah, ini adalah pintu masuk khusus jalan kaki sepertinya. Kita lihat pemeriksaannya apa aja ya. Dan ini adalah proses pemeriksaan sebelum masuk area GBK. Ternyata dicek suhu dan diberikan sanitizer, dan ini adalah salah satu petugasnya. Kemudian kita masuk ke tenda dan kita perhatikan terjadi antrian yang sangat panjang.
Kemudian di sebelah tenda tersedia tempat cuci tangan. Sebelum kita memasuki area, tentunya kita wajib menggunakan masker dan cuci tangan terlebih dahulu. Ini adalah salah satu aktivitas cuci tangan yang menggunakan sabun. Dan kita bisa perhatikan bahwa area parkir Gelora Bung Karno dipenuhi oleh mobil-mobil yang sangat mewah tentunya ya. Dan kapan gue punya mobil tentunya ya. Dan mimpi kali ya. Tapi setiap orang harus memiliki mimpi, karena mimpi sebagai motivasi hidup untuk menjadi lebih baik lagi. Oke guys, ini adalah suasana di dalam Gelora Bung Karno. Nah, di sini padat sekali ya. Ada yang menggunakan sepeda, mobil, motor, jalan kaki, berlari. Tentunya di sini sangat variasi aktivitas masing-masing. Tapi ini adalah area masuk parkir mobil. Dan ini tentunya keluar dari area parkir mobil di kawasan Gelora Bung Karno. Sangat banyak sekali ya mobil-mobil yang terparkir di sini. Yuk kita lanjutkan ke dalam ya tentunya. Nah, kita bisa lihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh warga Jakarta. Mungkin bukan hanya warga Jakarta ya yang datang ke sini. Warga luar Jakarta mungkin datang ke sini hanya untuk menikmati suasana di kawasan GBK ini. Kita bisa lihat banyak aktivitas yang dilakukan oleh warga di kawasan Gelora Bung Karno ini. Tapi kebanyakan yang menggunakan sepeda ya, karena memang sedang marak-maraknya bersepeda. Bahkan salah satu temen gue pun memiliki sepeda ya, untuk melakukan aktivitas berolahraga. Kita bisa lihat ya, dari raut wajah mereka itu tidak ada nampak bahwa mereka merasa khawatir ya dengan virus corona ini atau dengan virus COVID-19. Mereka sangat menikmati aktivitas mereka. Wow, keren sekali. Ini adalah area Gelora Bung Karno, namun dihiasi oleh pemandangan-pemandangan yang sangat indah, yaitu gedung-gedung yang sangat tinggi, menjulang, dan kokoh tentunya. Indah sekali. Dan ternyata di area parkir yang lain pun dipenuhi oleh mobil-mobil. Nah, ini adalah patung Pak Soekarno, dan di sini banyak yang melakukan foto selfie dan melakukan duduk-duduk santai karena mungkin sambil istirahat. Dan di sini juga banyak orang yang halu lalang. Nah, di sini adalah komunitas-komunitas sepeda. Nah, dibanding orang pejalan kaki ataupun yang berlari, kita bisa lihat bahwa orang yang melakukan aktivitas dengan
menggunakan sepeda itu lebih banyak daripada orang yang jalan kaki dan lari. Nah, di sini kita lihat bahwa ada komunitas anak kecil, kemudian mungkin keluarga. Kita bisa lihat keceriaan mereka saat melakukan aktivitas. Sama sekali tidak terlihat wajah kekhawatiran dari mereka tentang masifnya penyebaran virus corona di negara Indonesia. Semakin hari semakin bertambah. Namun pemerintah sedang mengupayakan untuk mencegah penyebaran virus corona dan menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia untuk tetap menjaga protokol kesehatan walaupun PSBB dilonggarkan dan masuk pada masa transisi. Di Provinsi DKI Jakarta pun kasus COVID-19 mulai berkurang dan mulai recovery. Makanya kebijakan pemerintah mulai membolehkan warga Jakarta untuk melakukan aktivitas di area terbuka, yaitu di luar rumah, namun harus diperhatikan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan supaya tetap terjaga dari terinfeksinya virus corona. Kantor-kantor mulai dibuka kembali, namun tetap masih ada social distancing, yaitu jaga jarak supaya penyebaran virus corona ini terhenti dan tidak ada yang terjangkit lagi. Itulah upaya pemerintah selalu menghimbau kepada warga masyarakat Jakarta supaya tetap mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa hidup normal seperti sebelumnya. Selain perkantoran pun, kafe-kafe sudah mulai dibuka, namun memperhatikan protokol kesehatan dan tidak boleh melebihi kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan virus ini cepat berlalu. Dan kita menuju jembatan Gelora Bung Karno. Ini adalah liftnya, ternyata belum dibuka. Maka kita harus melalui tangga yang ada di belakang lift tersebut. Biasanya liftnya terbuka, namun mungkin di masa ini liftnya ditutup, atau mungkin tadi ada tulisan masih renovasi. Nah, ini adalah jembatan Gelora Bung Karno. Ternyata sangat indah sekali, kita bisa melihat. Dan di sini ada pemandangan yang sangat kontras ya. Ada pedagang tisu berlarian. Tadi ada informasi dari Pamong Praja. Nah, ini adalah salah satunya penjual tisu. Dan sangat indah sekali ya. Selain kita bisa menikmati pemandangan di sini, kita bisa berselfie ria di area ini karena sangat bagus sekali pemandangannya. Bagi kalian yang pernah ke sini, tentunya banyak sekali ya. Kalau warga Jakarta sih, aku percaya bahwa mereka sering ke sini. Namun bagi yang berada di luar Jakarta, ini sangat indah sekali. Kita bisa melihat pemandangan dari atas Gelora Bung Karno ini. Maksudnya jembatan Gelora Bung Karno ini sangat unik sekali ya. Nah,
Nah, selain digunakan untuk penyeberangan orang, namun jembatan ini juga digunakan untuk pengguna jasa transportasi umum, yaitu Transjakarta. Dan kita perhatikan kembali bahwa jembatan Gelora Bung Karno ini sangat cocok untuk berselfie dan cocok untuk digunakan pembuatan film. Dan lorong ini adalah area menuju ke halte Transjakarta. Kemudian kita berlanjut untuk menuju seberang jalan. Dan kita lihat pemandangannya sangat indah. Kita bisa melihat lalu lalang mobil, sepeda, dan motor. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, and kalau video ini bagus silahkan di share. Mudah-mudahan ini memberikan informasi buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian terhibur. And see you next video. Bye bye. Oke guys, gimana tadi? Sudah ngikutin gue kan? Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan ragu-ragu untuk melakukan jogging di hari Minggu keluar rumah tentunya ya. Karena pemerintah juga sudah melonggarkan PSBB dan ini disebut masa transisi ya tentunya untuk menuju new normal itu sendiri. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.